Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Desta Rahma Irayani dengan NPM 231506106 dari kelas STIB kelompok 3B. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian encoder dan juga decoder. Sebelumnya, encoder itu merupakan sebuah rangkaian digital yang akan mengubah format tertentu yang khususnya itu dari nilai desimal ke nilai output biner. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian digital encoder. Nah, dapat dilihat bahwa di sini terdapat rangkaian encoder. Nah, pada rangkaian ini saya membuka di Proteus. Nah, pada rangkaian ini diketahui bahwa terdapat 9 input yang akan merepresentasikan sebagai input nilai desimal. Jadi ini adalah nilai desimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian akan menghasilkan sebuah output biner berupa biner 4 bit A, B, C, dan D. Nah, di sini menggunakan IC 74147. Mari kita run. Nah, ketika kita menginputkan bilangan 1, maka dia akan menghasilkan biner 0001. Kemudian ketika kita inputkan 2, dia akan menghasilkan biner 0010. Nah, hasil ini akan sesuai dengan tabel kebenarannya. Nah, kemudian dalam encoder ini dia memiliki sebuah priority encoder. Artinya, priority encoder ini artinya adalah rangkaian digital ini akan memprioritaskan nilai yang tertinggi. Jadi nilai di bawah ini akan dia prioritaskan sehingga akan menghasilkan outputnya. Sebagai contoh, di sini saya akan menginputkan 2. Nah, ketika saya menginputkan 4, maka hasilnya adalah biner dari 4 itu sendiri, yaitu 0100. Namun ketika saya menginputkan 3, maka 3 ini tidak akan diproses oleh IC ini, oleh rangkaian encoder. Karena itu tadi dia memiliki priority encoder. Jadi dia akan memproses ketika nilainya itu lebih tinggi. Nah, jadi walaupun 3 ini tidak kita aktifkan seperti ini, maka tetap saja dia tidak akan menghasilkan output, tidak akan mengubah apapun walaupun kita inputkan, kecuali ketika kita menginputkan angka 5. Nah, maka dia akan memproses si bilangan biner dari 5. Jadi inilah dari rangkaian digital encoder. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rangkaian digital dari decoder. Nah, kalau sebelumnya encoder itu mengubah nilai input desimal ke biner, maka di decoder itu akan mengubah nilai input dari biner ke desimal. Nah, dalam decoder itu sendiri terdapat 2 jenis. Ada decoder anoda dan decoder katoda. Keduanya sama, mengubah nilai biner ke desimal. Namun perbedaannya adalah jika anoda dia akan mengeluarkan keluaran ketika keadaan active low. Namun ketika katoda dia akan mengeluarkan keluaran dalam kondisi active high. Mari kita lihat di sini.
daya kitaran. Nah, di sini terdapat 4 bit sebagai biner yang akan mengalir ke IC 7447. Nah, IC 7447 memang diperuntukkan untuk decoder anoda. Nah, kalau untuk decoder katoda, dia berbeda IC, yaitu 7448. Nah, kemudian di IC ini akan menghasilkan sebuah keluaran QA, QB, QC, QD, QE, QF, dan QG. Artinya adalah kan di sini kita akan mengeluarkan desimal dalam melalui display 7 segment. Nah, karena 7 segment, dia membutuhkan membutuhkan segmen-segmen yang artinya terdapat 7 segmen, sehingga di sini dalam IC ini mengeluarkan 7 output yang akan direpresentasikan sebagai segmen-segmen dalam display 7 segmen. Nah, sebelum dia ke display 7 segmen ini, dia diperlukan sebuah resistor. Jadi kotak-kotak R4, R3, R2, R1, dan sampai R7 ini merupakan resistor. Fungsinya itu untuk menghambat aliran listrik yang terjadi ketika diinputkan. Yang didapat dari input supaya dalam 7 segmen ini dia tidak akan adanya lonjakan aliran listrik karena mungkin terlalu besar waktu kita menginputkan, seperti itu contohnya. Jadi dia diberikan sebuah resistor. Nah, kalau anoda kan dia aktif dalam keadaan active low, sehingga dalam display 7 segmennya dibutuhkan sebuah aliran positif. Maka dari itu diberikanlah ini namanya power. Jadi power ini emang fungsinya untuk memberikan aliran positif ke 7 segmennya sendiri. Nah, ketika kita run, di sini saya menginputkan biner dari 0101 yang merupakan biner dari bilangan desimal 5. Nah, kita lihat di sini yang aktif dalam display 7 segmen ini adalah di bagian segmen A, C, D, F, dan G. Jadi seperti yang saya bilang tadi, anoda itu akan aktif dalam keadaan active low. Nah, kita lihat di sini. Jadi dalam display 7 segmen ini yang aktif adalah pada keadaan outputnya di logika 0. Nah, output di logika 0 ini ada di segmen apa aja? Ada di segmen A, C, D, F, dan G yang aktif. Nah, di dalam si display 7 segmen ini adalah yang ini A, ini B, C, ini D, E, F, dan G. Seperti itu. Contoh, kita akan menginputkan biner dari 001. Nah, hasilnya adalah bilangan desimal 1. Yang aktif, kalau kita lihat dari display 7 segmennya kan di elemen B dan C. Nah, kita lihat di sini. Benar, dia berlogika 0-nya itu di segmen B dan C. Jadi, seperti itu penjelasan singkat dari decoder anoda. Jadi, kalau encoder, dia akan mengubah nilai input dari desimal ke biner. Kalau decoder, dia akan mengubah dari biner ke desimal. Cuma di dalam decoder ini kita menggunakan sebuah display 7 segmen. Sekian penjelasan yang mungkin dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.